Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelumnya mari berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang penuh kasih, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur atas anugerah kasih sayang Tuhan yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan berkenan menganugerahkan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan kecukupan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum melakukan tugas aktivitas, kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karenanya kami memohon anugerahkan kami kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti dan mampu mempedomani firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Kemudian berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara-saudara, melalui bacaan ini kita merenungkannya dengan tema "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan bagi kita kali ini penting untuk kita simak, bahwa jangan terlena sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan tetapi lalai mengerjakannya. Pada abad ke-19, seorang pujangga asal tanah Jawa pernah berkata, "Saiki jamane jaman edan, yen ora edan ora keduman." Artinya, sekarang ini zamannya zaman gila. Bila tidak ikut gila, tidak akan mendapatkan bagian. Konon, zaman edan yang dimaksud sudah terjadi sejak masa hidupnya. Masyarakat saat itu secara tidak wajar mengejar harta, jabatan, citra baik, dan berani menjatuhkan orang lain demi mendapatkan yang diinginkan. Mereka berpikir itulah satu-satunya cara yang dapat mereka lakukan untuk bertahan hidup di zaman edan seperti itu. Pada saat ini, sepertinya masih ada orang yang melakukan hal serupa, memikirkan hal yang serupa. Namun, bacaan Alkitab hari ini, saudara-saudara, mengajarkan kita hal yang sebaliknya. Bahwa ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal, ia mendapat jawaban yang sesuai dengan isi hukum Taurat, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita bahwa hidup yang kekal yang kita peroleh harus diwujudkan melalui kasih kita kepada Tuhan Allah dan sesama. Mengasihi Allah dengan sepenuh hati serta memberi dan berbagi kepada sesama. Kasih kepada Allah itu tidak boleh setengah-setengah. Ini berarti kita mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita, dengan menuruti segala perintahnya, dan menaruh perhatian penuh kepada kepentingan-kepentingan Tuhan dengan mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki. Hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan merangkum seluruh diri kita. Mengasihi dengan segenap hati berarti menyerahkan segala proses pemikiran, perasaan, dan keputusan hanya kepada Tuhan untuk dituntun dan dimanfaatkan demi tercapainya kehendak Tuhan. Dengan segenap jiwa berarti menyerahkan segala perkara nafsu keinginan kepada kehendak Tuhan.
Dengan segenap akal budi berarti memikirkan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, bukan berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Dengan segenap kekuatan berarti bertindak dengan sekuat tenaga, menegakkan keadilan dan kebenaran. Ayat 28 kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Secara teori jawaban ahli Taurat itu benar. Kenapa? Karena itu Yesus memintanya untuk mempraktekkannya dalam perbuatan. Imamat 18 ayat 5, "Sesungguhnya kamu harus berpegang kepada ketetapanku, bahwa orang yang melakukannya akan hidup karenanya, akulah Tuhan." Karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berbuat dengan nyata. Sekali lagi, marilah kita berbuat dengan nyata kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan kiranya Roh Kudus menolong memampukan kita menuruti firman-Nya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas firman yang boleh kami dengar dan renungkan pada kali ini. Meteraikan ia dalam diri kami dengan kuasa Roh Kudus, agar sungguh mampu kami lakukan, kami pedomani dalam hidup kami. Hari ini sertai dan lindungi, berkati, buatlah berhasil segala yang dikerjakan tangan kami, dan biarlah kami boleh menikmati kasih-Mu di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin.